Ya, Lailatul Qadar jilid 2, sambung ya. Tentang malam, masih tentang malam. Tadi bahwa tulijul laili fin nahari wa tulijun nahari fil laili wa turijun fil laili wa turijul hayati minal mayiti wa turijul mayiti minal hayyi. Gitu. Kau yang masukkan malam ke dalam siang, siang dalam malam. Apa itu? Itu artinya sebenarnya kulillahumma malikul mulki di ayat sebelumnya tuh. Kulillahumma malikul mulki tu'ti mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair. Ini ada nih ayat ini. Nah. Katakanlah wahai Tuhan, Engkau yang mempunyai kerajaan. Engkau berikan kerajaan kepada yang Engkau kehendaki. Dan Engkau cabut kerajaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Oke, mana terusannya tuh? Innaka ala kulli syai'in qadir. Sebelumnya belum. Tujunan finali wa tujunan milahai mintasa wa tanziul mimman ulkami mantasa wa tuzilu mantasa wa tuizzu mantasa wa tuzillu mantasa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini ngomongin apa siang dan malam di sini? Siang dan malam di sini ayatnya berurutan, berdempetan, membicarakan kalau malam itu artinya kerajaan Allah tidak tegak. Kalau siang artinya kerajaan Allah tegak. Kalau malam artinya kerajaan Allah tidak tegak. Itu. Jadi siang itu kondisi nahar, kondisi jahar, kondisi terang benderang, kondisi nur. Hukum Tuhan berlaku, hukum Allah berlaku, kerajaan Allah tegak. Coba saya tanya, kapan kerajaan Allah tegak? Nah, kan? Mungkin ada yang nggak tahu kapan. Kerajaan Allah tegak itu di zaman Musa. Gitu. Di zaman Musa, zaman Yosua, David, Salomo, Sulaiman itu kerajaan tegak. Itu zaman kerajaan Allah tegak, hukum Tuhan berlaku, hukum Taurat berlaku. Zaman Ibrahim belum tegak, zaman Ibrahim belum tegak. Zaman Nabi Muhammad juga begitu, sudah tegak. Madinatul Munawwarah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa akmamtu alaikum nikmati wa radikumul ladzi. Itu sama Islam Madinah, sudah tegak. Telah kusempurnakan din kamu. Sudah tegak. Loh, harus tegak dong. Ya harus tegak ke hukum Tuhan. Gimana hukum nggak bisa tegak? Nggak perlu tegak. Harus perlu tegak. Kalau hukum nggak tegak, ya hukum Tuhan hanya berlaku di NTCR. Nikah, talak, cerai, rujuk. Nah, cuma itu. Tuh hukum Tuhan tuh hari ini cuma itu. Nikah, talak, cerai, rujuk. Cuma ada di Departemen Agama itu. Kalau mau nikah, mau kawin, mau talak, hukum Tuhan dipakai. Kalau hukum yang lain nggak dipakai. Kalau mencuri, ada kan hukumnya? Nggak dipakai. Kalau segala macam ada, membunuh ada. Berbuat curang sama orang lain ada. Ketentuan hukum-hukum Tuhan itu ada di sini, jelas. Dan yang pernah saya katakan, hukum itu sifatnya memaksa. Iya dong, hukum memaksa. Mana ada hukum yang tidak memaksa? Wah, boleh deh dilakukan. Kalau nggak dilakukan, nggak apa-apa. Nggak bisa, itu bukan hukum namanya. Itu nasihat. Gitu. Kalau hukum sifatnya memaksa. Namanya pengadilan itu, lambangnya itu timbangan sama pedang. Ya, lihat pengadilan. Lambangnya timbangan sama pedang. Apa timbangan? Keadilan, kesetimbangan. Apa pedang? Memaksa. Kalau memaksa, perlu punya kekuatan nggak?
Perlu. Kalau memaksa tapi nggak kuat, ya nggak bisa maksa. Kalau lemah mana bisa maksa sih? Nggak bisa maksa. Oh iya bro, itu zaman dulu, zaman Nabi Muhammad, hukum Tuhan berlaku. Zaman sekarang nggak boleh berlaku. Ya memang nggak berlaku hari ini, tidak berlaku, tidak masalah. Tapi kira-kira kalian rindu nggak hukum itu berlaku? Pasti rindu kan? Kalau nggak rindu ya lain lagi ceritanya. Itulah perbedaan antara din dengan agama. Ya. Kalau din, bicaranya an akimudin, syara'alakum minadin, mawasobihi nuhan, wallazi auhayna ilaika, wa mawasoina bih, Ibrahim wa Musa wa Isa, an akimudin, wala tatafarruqu fi. Sama itu. Surat 42:13 kan, telah aku wasiatkan kepadamu din. Seperti juga aku wasiatkan kepada orang-orang terdahulu. Siapa itu? Ibrahim, Musa, wa Isa. Sama. Jadi, syara'alakum. Nih, aku wasiatkan kepadamu Nabi Muhammad nih. Nih aku wasiatkan kepadamu. Seperti yang aku wasiatkan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Sama, syariatnya sama. Jadi syariat Nabi Ibrahim, wa Musa, syariat Musa, wa Isa, syariat Yesus, sama juga. Masa nabi-nabi Allah syariatnya beda? Itu suratnya 42:13 ada. Asy-Syu'ara 13. Dilihat aja sendiri ya. Syariatnya sama. Kalau syariat berlaku, itu namanya sudah terang benderang, siang hari. Kalau syariat tidak bisa berlaku, hukum tidak bisa berlaku, itu namanya kondisi malam hari. Tuh. Jadi, apa itu lail? Lail itu kondisi malam hari. Kondisi zulumat. Kondisi gelap. Kenapa gelap? Gelap nggak bisa melihat. Orang tidak bisa melihat. Guys, orang nggak bisa melihat kenapa sih? Orang melihat pakai apa coba? Pakai mata? Bukan. Orang bisa melihat karena ada cahaya. Orang kalau nggak bisa, biar punya mata, kalau nggak ada cahaya, nggak bisa lihat guys. Kayak orang buta gitu, nggak bisa, walaupun dia punya mata. Jadi orang bisa melihat, manusia bisa melihat karena adanya cahaya. Sama begitu juga dengan akal, pikiran, kolbu, manusia bisa hidup, kolbu bisa hidup. Nah, orang nih manusia bisa hidup secara ruh nih kalau ada cahaya. Cahaya siapa? Cahaya Allah, nur ilah, nur ilahiyah. Jadi kalau ada cahaya Allah, nur Allah, kita bisa hidup, kita bisa melihat, manusia bisa melihat. Kalau enggak, nggak bisa. Nah, udah paham belum kondisi malam ya? Sama. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lailin wan nahari la ayati li ulil albab. Surat berapa tuh? Saya kurang paham, tapi bunyinya begitu. Inna fil khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya pada penciptaan fil khalqis samawati wal ard, langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar, dan penciptaan siang dan malam. La ayati. Itulah ayat-ayat Allah. Wa ulil albab, bagi orang yang mau berpikir. Ayat semua itu. Penciptaan langit, penciptaan bumi, siang, malam. Itu bukan siang malam 12 jam, bukan. Ada sesuatu di dalam malam itu. Itu nilainya apa di situ? Kata-kata malam itu nilainya apa? Bukan sekedar malam hari gitu. Lailatul Qadar jadi malam hari, bukan. Tapi saat di mana hukum tidak tegak, cahaya Allah tidak bisa menerangi, yang dipakai adalah bukan hukum Tuhan. Itu sebenarnya jelas, semua ahli agama tahu ini semua. Sebenarnya tahu, sebenarnya. Kan mudah kan ini sebenarnya. Kok bisa nggak tahu? Habis guys, kita sambung lagi ya berikutnya.